Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika Hamsa dari 21 Field 1. Saya dari kelompok 3 akan membahas mengenai materi karakteristik dan metode pembelajaran kognitif pada anak usia dini. Maka dari itu, yuk simak penjelasannya. Karena kita akan membahas mengenai perkembangan kognitif, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih itu kognitif. Nah, jadi istilah kognitif ini berasal dari kata cognition atau knowing yang berarti konsep luas dan inklusi yang mengacu pada kegiatan mental yang tampak dalam pemerolehan, organisasi, dan penggunaan pengetahuan. Dalam arti yang luas, kognitif merupakan ranah kejiwaan yang berpusat pada otak dan berhubungan dengan konasi atau kehendak dan afeksi atau perasaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perkembangan kognitif merupakan proses berpikir anak dan menemukan solusi dari apa yang dipikirkan tersebut. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai tahap perkembangan kognitif. Pada teori Piaget, yang merupakan seorang pakar psikolog kognitif dan psikolog anak, dapat disimpulkan ada 4 tahap perkembangan kognitif, yakni tahap sensori motor yang terjadi pada usia 0-2 tahun. Yang kedua ada tahap praoperasional yang terjadi pada usia 2-7 tahun. Yang ketiga ada tahap konkret operasional yang terjadi pada usia 7-11 tahun. Dan yang terakhir ada tahap formal operasional yang terjadi pada usia 11-15 tahun. Namun teman-teman, untuk kategori anak usia dini, maka tahapan perkembangan kognitif yang paling bisa dilihat ada pada tahap yang pertama dan kedua, yaitu tahap sensori motor dan tahap praoperasional. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik perkembangan kognitif anak berdasarkan usia. Nah, saya akan membahas 5 contoh karakteristik pada setiap usia anak. Nah, yang pertama berdasarkan usia 0-2 tahun, karakteristiknya yaitu dapat melihat cahaya dan mengikuti arah cahaya. Yang kedua, sudah bisa menghitung maksimal 2-4 buah benda yang ia lihat. Yang ketiga, mengikuti isyarat-isyarat yang baru yang telah didengarkan atau dikenal oleh mereka. Yang keempat, memahami kata minimal 2 kata depan atau bahasa sederhana yang tidak terlalu rumit. Dan yang terakhir, mengingat benda yang ada dan bisa mengembalikannya ke tempat semula. Nah, selanjutnya karakteristik perkembangan kognitif pada usia 2-4 tahun sebagai berikut. Yang pertama, dapat menunjukkan dan menyebutkan gambar sederhana dan juga mudah diingat. Yang kedua, anak-anak dengan perkembangan kognitif tertarik mendengar seperti dongeng atau cerita. Yang ketiga, dapat mengenal anggota tubuh. Yang keempat, dapat mengenal dan mengelompokkan warna. Dan yang terakhir, dapat menyebutkan dan menunjukkan anggota tubuhnya. Nah, yang terakhir yaitu karakteristik perkembangan kognitif pada usia 4-6 tahun, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengetahui fungsi benda dengan benar. Yang kedua, dapat mengelompokkan benda sesuai dengan bentuk, warna, ukuran, dan fungsi secara sederhana. Yang ketiga, dapat menunjukkan dan menyebutkan anggota tubuhnya. Yang keempat, dapat mencocokkan hingga 11 warna. Dan yang kelima, yaitu dapat mengetahui mana hal yang fantasi ataupun realita. Nah teman-teman, itulah pembahasan mengenai karakteristik
Pembelajaran kognitif pada anak usia dini. Selanjutnya, pembahasan pokok yang kedua sebagai berikut. Nah, teman-teman, pokok pembahasan yang kedua mengenai metode pembelajaran kognitif. Yuk, simak penjelasannya. Nah, karena kita akan membahas mengenai metode, jadi apa sih itu metode? Nah, jadi metode adalah cara yang dipakai agar dapat mengimplementasikan perencanaan yang telah disusun dalam aktivitas nyata supaya tercapai tujuan yang telah direncanakan dengan maksimal. Nah, metode pembelajaran adalah cara yang dipergunakan oleh guru dalam mengelola pembelajaran dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, sehingga perangan metode pembelajaran sangat strategis menuju hasil belajar yang optimal. Teman-teman, jadi metode pembelajaran kognitif ada 9, yaitu metode bermain, metode bercerita, metode karya wisata, metode eksperimen, metode tanya jawab, metode pemberian tugas, metode demonstrasi, metode mengucap syair, dan metode sosiodrama. Nah, itulah metode-metode dalam pembelajaran kognitif pada anak usia dini. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, yuk simak penjelasan masing-masing metode tersebut. Nah, metode yang pertama yaitu metode bermain. Nah, bermain adalah latihan untuk menghubungkan macam-macam pengetahuan dan keterampilan kognitif yang baru disadari, sehingga bisa berfungsi secara teratur. Biasa mengemukakan bahwa kegiatan bermain merupakan latihan untuk mengkonsolidasikan berbagai pengetahuan dan keterampilan kognitif yang baru dikuasai sehingga dapat berfungsi secara efektif. Melalui kegiatan bermain, semua proses mental yang baru dikuasai dapat diinternalisasi oleh anak. Nah, adapun jenis-jenis bermain dalam mengembangkan kognitif anak usia dini yaitu yang pertama, bermain konstruktif, yang kedua, bermain untuk pengembangan kemampuan dasar IPA, yang ketiga, bermain matematika, yang keempat, bermain untuk pengembangan kemampuan kognitif, yang kelima, kemampuan bahasa dan psikososial, dan yang terakhir, bermain sebagai latihan koordinasi gerakan motorik. Nah, teman-teman, metode yang kedua yaitu metode bercerita. Metode bercerita adalah penyampaian atau penyajian materi pembelajaran secara lisan dalam bentuk cerita yang dilakukan oleh guru terhadap anak didik. Oleh karena itu, materi yang disampaikan berbentuk cerita yang awal dan akhirnya hubungan erat dalam kesatuan yang utuh, dan maka cerita tersebut harus dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, adapun tujuan dari bercerita yaitu agar anak mampu mendengarkan dengan seksama terhadap apa yang disampaikan oleh orang lain, dan anak dapat bertanya apabila tidak memahaminya. Kemudian, anak selanjutnya dapat menceritakan dan mengekspresikan terhadap apa yang didengar dan diceritakan oleh guru, sehingga hikmah dari isi cerita dapat dipahami dan dapat dilaksanakan dan diterapkan oleh anak tersebut. Selanjutnya ada metode karya wisata. Nah, metode karya wisata ini adalah suatu metode dalam kegiatan pembelajaran dengan cara mengamati dunia atau alam sekitar sesuai dengan kenyataan yang ada secara langsung, yang meliputi manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda lainnya yang melibatkan panca indera. Nah, melalui metode ini, anak usia dini dapat memperoleh kesempatan langsung untuk observasi dan mengkaji segala sesuatu secara langsung.
Nah, selanjutnya ada metode eksperimen. Nah, metode eksperimen ini adalah cara memberikan pengalaman kepada anak di mana anak dapat memberi perlakuan terhadap sesuatu dan mengamati akibatnya. Nah, dengan menggunakan metode eksperimen ini, anak dapat lebih mudah paham dan mengerti akan suatu permasalahan yang mereka hadapi daripada anak yang hanya menerima informasi dari pendidik atau guru tanpa mengalami kegiatan secara langsung. Metode selanjutnya teman-teman, kita akan membahas mengenai metode tanya jawab. Nah, metode tanya jawab ini adalah tinjauan pelajaran yang telah berlalu agar anak dapat kembali memusatkan perhatiannya pada kemajuan yang dicapai oleh mereka sehingga dapat melanjutkan ke pelajaran yang baru untuk menstimulus anak. Nah, metode tanya jawab ini juga dipandang dapat mengembangkan kemampuan kognitif anak karena metode ini merangsang perhatian anak agar fokus pada pelajaran yang sedang berlangsung. Nah, metode tanya jawab ini juga dapat mengarahkan proses berpikir anak atau siswa. Selanjutnya ada metode pemberian tugas. Nah, metode pemberian tugas ini ialah metode yang memberikan kesempatan kepada anak untuk melaksanakan tugas berdasarkan petunjuk langsung dari guru sehingga anak dapat memahami tugasnya secara nyata agar dapat dilaksanakan secara tuntas. Hal ini merupakan salah satu tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh anak itu sendiri. Selanjutnya ada metode demonstrasi. Nah, metode demonstrasi ini adalah metode yang dilakukan dengan cara menunjukkan cara atau memperagakan suatu cara atau suatu keterampilan. Nah, tujuan metode ini agar anak dapat memahami dan dapat melakukan dengan benar. Misalnya, anak diarahkan untuk mengupas buah, memotong rumput, menanam bunga, mencampur warna, ataupun mencuci tangan. Nah, teman-teman, selanjutnya yaitu metode mengucap syair. Nah, metode ini adalah cara untuk menyampaikan sesuatu melalui syair yang menarik yang dibuat oleh guru untuk sesuatu agar dapat dipahami oleh anak. Nah, dengan demikian, syair merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan suatu isi materi mengenai tema yang sedang dibahas, sehingga hal ini akan memudahkan guru dalam menginternalisasikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, agar tercapai dengan baik dalam suasana kegiatan yang menyenangkan, yaitu mengucap syair. Nah, teman-teman, yang terakhir yaitu metode sosiodrama. Nah, metode ini ialah suatu dramatisasi untuk memecahkan suatu masalah yang didramatisasikan yang tidak menggunakan bahan tertulis. Yang dimana latihan terlebih dahulu dan tanpa menyuruh anak untuk melafalkan sesuatu. Nah, selanjutnya dapat meningkatkan hubungan sosial melalui berkomunikasi, berekspresi dengan bermain peran, dan biasanya menceritakan kehidupan sehari-hari anak, sehingga hal ini dapat membantu dalam mengasah kecerdasan kognitif pada anak usia dini. Nah, itulah pembahasan mengenai karakteristik dan metode pembelajaran kognitif anak usia dini. Dan saya berharap agar teman-teman dapat memahami materi yang telah saya sampaikan tadi. Dengan mengucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.